Barcelona kembali meraih pengakuan internasional, kali ini lewat prestasi di Globe Soccer Awards 2025, di mana Barca memborong 3 gelar penting, termasuk penghargaan individu untuk Lamine Yamal sebagai Best Forward 2025. Namun selain itu, klub juga aktif di bursa transfer dengan mengincar beberapa bek muda top Eropa, termasuk nama-nama dari Kroasia dan Bundesliga untuk memperkuat lini belakang. Sementara itu, Marcus Rashford memberikan klarifikasi tegas mengenai masa depannya dan menegaskan kehendaknya tetap di Camp Nou, bukan kembali ke Manchester United. Semua kabar penting seputar FC Barcelona akan kita bahas secara detail dan lengkap hanya di Barca Corner. Barcelona menutup tahun 2025 dengan pengakuan besar di level global. Berdasarkan laporan Marca, Blaugrana sukses memborong 3 penghargaan di ajang Globe Soccer Awards 2025 dalam kategori yang berkaitan langsung dengan performa mereka di kompetisi domestik La Liga. Globe Soccer Awards sendiri merupakan ajang penghargaan internasional yang dinilai oleh panel global, melibatkan jurnalis, mantan pemain, hingga figur penting industri sepak bola. Artinya, penghargaan ini tidak sekadar simbolis, tetapi mencerminkan pengaruh dan konsistensi klub sepanjang tahun kalender. Menurut Diario Sports, 3 penghargaan yang diraih Barcelona menjadi bukti bahwa dominasi mereka di La Liga musim ini bukan kebetulan. Barcelona dinilai unggul dari segi produktivitas gol, stabilitas performa, serta kemampuan mempertahankan identitas permainan meski mengalami banyak perubahan skuad dan tantangan finansial. Sementara itu, Barca Universal menyoroti bahwa keberhasilan ini juga erat kaitannya dengan filosofi klub yang kembali kuat, mengandalkan pemain muda, bermain agresif, dan konsisten menekan lawan. Barcelona dinilai sebagai klub yang paling mewakili sepak bola modern di Spanyol sepanjang 2025. Pengakuan ini sangat penting bagi Barcelona, terutama setelah beberapa musim terakhir penuh ketidakpastian. Globe Soccer Awards 2025 seakan menjadi validasi bahwa proyek olahraga klub mulai membuahkan hasil nyata, bukan hanya di mata fans, tetapi juga di mata dunia sepak bola internasional. Prestasi ini juga menjadi fondasi moral yang kuat menjelang paruh kedua musim ketika Barcelona harus tetap konsisten di Liga dan bersaing di kompetisi lain. Sorotan utama datang dari Lamine Yamal. Menurut laporan resmi Barca Universal, Yamal dinobatkan sebagai Best Forward Globe Soccer Award 2025. Penghargaan ini menempatkan Yamal sejajar dengan penyerang terbaik dunia. Ia dinilai unggul karena kontribusinya yang konsisten, gol, assist, keberanian mengambil keputusan, serta peran krusial dalam sistem permainan Barcelona. Di usia yang masih sangat muda, Yamal kini bukan lagi sekadar wonderkid. Ia sudah menjadi pilar utama Barcelona, simbol masa depan klub, dan wajah baru proyek jangka panjang Blaugrana. Barcelona kembali terlibat persaingan panas dengan Real Madrid. Kali ini bukan untuk pemain bintang, melainkan bek muda superpotensial asal Kroasia, Luka Vučković. Menurut laporan Mundo Deportivo, pemain berusia 18 tahun ini memiliki postur menjulang hingga 192 cm, menjadikannya salah satu bek muda paling menonjol di Eropa saat ini. Luka Vučković saat ini bermain untuk Hajduk Split dan sudah menjadi sorotan klub-klub besar Eropa karena kombinasi fisik, ketenangan bermain, serta kematangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Meski masih sangat muda, Vučković dikenal punya kemampuan membaca permainan yang baik, kuat dalam duel udara, dan tidak panik saat ditekan lawan. Barcelona menilai Vučković sebagai proyek jangka panjang ideal. Dengan tinggi badan yang dominan, ia bisa menjadi solusi atas kelemahan Barca dalam duel bola mati dan situasi crossing, aspek yang kerap menjadi masalah dalam beberapa musim terakhir. Selain itu, staf teknis juga melihat potensinya untuk dikembangkan menjadi bek modern yang mampu ikut membangun serangan dari belakang. Namun, Barcelona tidak sendirian, Real Madrid juga memantau perkembangan Vučković secara serius. Persaingan dua raksasa Spanyol ini membuat situasi transfer menjadi rumit, terutama karena Hajduk Split memahami betul nilai aset mereka dan tidak akan melepas sang pemain dengan harga murah.
Menurut laporan tersebut, Barcelona masih berada di tahap pemantauan intensif dan pengumpulan data sambil mempertimbangkan kondisi finansial klub. Jika Barca bergerak, transfer ini kemungkinan besar akan dilakukan dengan skema investasi jangka panjang, bukan langsung menjadikannya starter utama. Situasi ini menunjukkan bahwa Barcelona kini benar-benar serius membangun ulang lini pertahanan, bukan hanya dengan nama besar, tetapi juga dengan talenta muda elit Eropa yang bisa menjadi fondasi masa depan klub. Selain Vučković, Barcelona dikabarkan sedang memantau beberapa nama untuk memperkuat lini belakang, termasuk Thomas Araujo, bek dari Benfica yang digadang-gadangkan sebagai target menarik untuk Barca. Araujo dikenal sebagai bek yang cukup serba bisa. Selain bisa bermain sebagai center back, ia juga mampu menempati posisi bek sayap kanan jika diperlukan. Fleksibilitas yang sangat dihargai pelatih Hansi Flick di sistem permainan Barcelona. Menurut laporan Yahoo Sports, agen Thomas Araujo telah beberapa kali menyebut nama Barcelona sebagai salah satu klub potensial yang menarik bagi sang pemain. Araujo baru berusia 23 tahun, namun sudah punya pengalaman di kompetisi Portugal bersama Benfica dan beberapa caps bersama timnas Portugal. Kecepatan, kemampuan technical build-up dari belakang, dan adaptasinya di posisi sayap membuatnya menjadi opsi yang realistis di daftar buruan Barca. Rumor ini menunjukkan bahwa Barcelona ingin mencari bek yang tidak hanya kuat secara bertahan, tetapi juga nyaman dalam membangun permainan dari lini belakang, sebuah karakteristik kunci di gaya permainan Barca modern. Meski belum ada negosiasi resmi diumumkan, munculnya nama Araujo menjadi sinyal awal bahwa Barca mulai memperluas pencarian bek dengan profil berbeda untuk masa depan klub. Barcelona tidak hanya memantau satu nama saja di bursa transfer. Berdasarkan laporan terbaru dari beberapa platform sumber sepak bola, ada beberapa bek lain yang masuk radar Barca, masing-masing dengan profil yang berbeda dan keunggulannya sendiri. Gonzalo Inacio, Sporting CP. Gonzalo Inacio dikenal sebagai bek kiri bertipikal modern, kuat secara fisik, jago membaca permainan, dan sangat nyaman dalam penguasaan bola. Barcelona sudah lama memantau Inacio karena ia bisa menjadi opsi utama untuk memberikan stabilitas di lini pertahanan. Namun kontraknya baru saja diperpanjang oleh Sporting Lisbon hingga 2030, sehingga peluang Barca memboyongnya di Januari ini menjadi lebih kecil. Gonzalo Oliveira, Benfica. Salah satu bek muda yang mulai dilirik Barca adalah Gonzalo Oliveira, bek 19 tahun dari Benfica yang terkenal memiliki kemampuan teknikal dan potensi besar di usianya yang masih muda. Barcelona disebut sudah sempat melakukan pertemuan awal dengan agen pemain ini sebagai langkah awal pengamatan dan komunikasi jangka panjang. Luis Benedetti, Palmeiras. Selain target Eropa, Barcelona juga sempat dikaitkan dengan bek muda Brasil Luis Benedetti dari Palmeiras. Ia dikenal sebagai bek cepat, tinggi, dan punya kemampuan teknis yang menarik. Barca bahkan dilaporkan melakukan pendekatan tawaran sekitar 12 juta euro untuk sang pemain, walau negosiasi masih terus berlangsung di belakang layar. Semua target bek ini bukan hanya soal nama besar atau potensi jangka panjang, mereka juga mencerminkan strategi rekonstruksi pertahanan Barcelona. Barca saat ini membutuhkan bek yang bisa secara cepat beradaptasi dengan gaya bermain Barca, menyusun dari belakang, pressing agresif serta transisi cepat. Memberi kedalaman skuad terutama ketika menghadapi jadwal padat kompetisi. Menjadi aset jangka panjang untuk era setelah pemain senior seperti Pau Cubarsí dan Ronald Araujo mencapai puncak karirnya. Strategi Barca tampaknya bukan hanya mencari satu nama besar saja, tetapi juga mengombinasikan beberapa opsi, pemain yang bisa langsung masuk skuad utama, serta pemain muda yang bisa dikembangkan secara bertahap tanpa beban biaya transfer yang terlalu besar. Salah satu pernyataan paling kuat yang datang dari internal Barcelona belakangan ini muncul dari Marcus Rashford. Menurut laporan Kompas.com, Rashford secara terbuka menegaskan bahwa dirinya tidak ingin kembali ke Manchester United, klub yang telah membesarkan namanya, dan memilih untuk fokus melanjutkan karier bersama Barcelona. Rashford menyebut bahwa keputusannya bukan dilandasi konflik atau tekanan negatif, melainkan karena kenyamanan dan kecocokan yang ia rasakan di Barcelona.
Ia merasa gaya bermain Blaugrana memberinya ruang untuk mengekspresikan kemampuan terbaiknya sebagai penyerang yang agresif, cepat, dan aktif menekan lawan. Lebih lanjut, Rashford juga menyoroti kepercayaan yang ia dapatkan dari pelatih dan staf teknis. Di Barcelona, perannya dinilai lebih jelas dan terstruktur, baik saat bermain sebagai penyerang sayap maupun ketika ditempatkan lebih ke tengah. Ini berbeda dengan situasinya di Manchester United, di mana perannya kerap berubah-ubah seiring pergantian pelatih dan sistem permainan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah atmosfer ruang ganti dan dukungan fans. Rashford mengaku merasa diterima dengan sangat baik oleh rekan setim dan supporter Barcelona. Lingkungan positif ini membuatnya lebih fokus pada performa di lapangan tanpa beban psikologis yang berlebihan. Dari sudut pandang Barcelona, sikap Rashford ini menjadi sinyal yang sangat positif. Bukan hanya karena kualitasnya di atas lapangan, tetapi juga karena mentalitasnya yang ingin menjadi bagian dari proyek jangka panjang klub. Rashford kini tidak lagi dipandang sebagai solusi sementara, melainkan opsi serius untuk memperkuat lini serang Barcelona ke depan. Pernyataan ini juga berdampak strategis. Barcelona kini memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi, baik dengan Manchester United maupun dengan pihak Rashford sendiri. Jika Barca memutuskan untuk mempertahankannya secara permanen, klub sudah memiliki satu faktor kunci, keinginan sang pemain sendiri. Dengan semua pertimbangan tersebut, masa depan Rashford di Barcelona kini terlihat semakin jelas. Ia bukan hanya datang untuk bermain, tetapi untuk menjadi bagian dari era baru Barcelona yang sedang dibangun. Itulah update lengkap FC Barcelona kali ini. Menurut kamu, apa langkah paling krusial selanjutnya? Merekrut bek baru, mengamankan Rashford, atau membangun tim sepenuhnya di sekitar Yamal? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Barca Corner untuk update Barcelona yang lengkap, rapi, dan kredibel. Visca Barça.